Pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah insyaallah lillahi ta'ala. Baik anak-anak, semuanya selamat pagi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh adik Ajis. Dipersilahkan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Shadaqallahul azim. Oke, sudah kita buka dengan membacakan doa belajar dan memohon agar dimudahkan ketika waktu pembelajaran. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Siapa tahu ada yang malam-malam ada belajar? Tidak? Astaga. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah di bab 2. Coba dilihat, buka dulu itu buku. Buka dulu buku. Nah, bab 2 ini submaterinya atau babnya akan kita bahas yaitu belajar surah Al-Qadar. Ada yang tahu di sini? Surat Al-Qadar surat keberapa? 97. Bagus sekali, masya Allah. Pintar-pintar ya. Beri Bapak ini. Yang kemudian angkat tangan siapa yang tahu surat Al-Qadar ada berapa ayat? Oke, Bo. 5 ayat. 5 ayat. Bagus sekali adik-adik Bo ya. Nanti di sini kita akan membahas surah Al-Qadar. Baik itu makna, pelafalan ataupun keutamaan atau yang ada di surah Al-Qadar. Baik. Surah Al-Qadar itu adalah surat yang ke-97, terdiri dari 5 ayat. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Qadar tersebut, mengenai maknanya, pelafalannya, ataupun dan keutamaan dari surat Al-Qadar ini. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengetahui surah Al-Qadar ini. Yang pertama kita akan coba melafalkan ya. Coba buka Al-Quran. Coba buka. Nah, dalam surah Al-Qadar ini dia diturunkan di Makkiyah atau Mekah. Oke, yang pertama dari Bapak dulu, dari Ta'awuz ya. Kemudian diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul
وما أدراك ما ليلة القدر Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. ليلة القدر خير من ألف شهر Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر Mat' di sini mat ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Nah, coba dibuka di situ supaya lebih paham lagi. Di sini. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma, dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya itu adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan artinya di situ ada, coba dibaca. Dan pada malam itu diturunkan para malaikat dan roh Jibril untuk apa di situ? Untuk mengatur semua urusan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, artinya keselamatan, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Nah, kita akan bahas sedikit dari ayat pertama nih. Apa keistimewaan pada malam Lailatul Qadar? Salah satunya itu yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah kitab terakhir dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Beliau yang telah menggembleng, beliau yang telah mengajak dari zaman yang dibilang jahiliyah atau kebodohan menuju zaman mahiriyah, kepintaran. Mahiriyah ini Rasul itu ditetapkan untuk menjadi pedoman atau menjadi utusan supaya orang pelajari tentang Islam ini. Nah, kali ini yang ayat pertama ini dia menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu keistimewaannya. Bahkan dikatakan malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril bersanding dengan Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersanding dengan Al-Quran menjadi Rasul paling mulia. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW ingin nantinya kita bersama Al-Quran. Sebagaimana dalam yang kemarin kita telah pelajari, Iqra'ul Quran, sampai yang bisa lanjut. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Iqra apa? Bacalah. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa inna Quran, sungguhnya Al-Quran, ya'ti apa? Datang atau akan
membersamai kita. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan datang nanti hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Siapa yang di sini adik-adik mau bersama dengan Al-Quran angkat tangan? Masya Allah. Jadi kita belajar nanti. Kemudian mengenai kita sudah tahu apa itu malam. Malam itu dijelaskan ayat kedua. Ditanyakan, apakah kalian tahu apa itu malam? Kemuliaan itu kan ditanyakan, apakah kalian tahu? Ada adik-adik yang sudah tahu malam kemuliaan? Nah, di sini dilanjutkan ayat yang ketiga, yaitu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun orang beribadah. Nah, jadi sini adik-adik, kemudian dilanjutkan dengan tanazzalul malaika. Malaika di sini apa? Pada malam itu para malaikat turun dan Ruh Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan, dan selamatlah, sejahteralah untuk hari itu sampai terbit Fajar. Fajar itu ketika pagi menjelang pagi semua pagi. Nah, berarti di sini ada malam itu ya. Jadi tentang di sini bulan Ramadan. Hari ini bulan Ramadan yang keberapa, adik-adik? 8. Ke-8 ya, ke-8 ya. Hari apa ini? Hari Kamis. Jadi dalam berpuasa ini semangat lagi, walaupun masih kelas 6 dan sudah mau naik SMP dan semua masuk ke mana, jadi kita belajar. Kemudian yang ingin Pak Guru tekankan, jadi sudah dibacakan? Ya. Sudah puasa ke-8 dan Bapak ingin harapkan dilancarkan lagi bacaannya, dimurojaah dan dihadirkan hati ya. Membaca Al-Quran itu dihadirkan hati, karena ada hanya bacaan yang dia dapat, tidak ada DP makna, tidak ada DP merasukkan dalam hati itu bacaan. Di sini kan ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan firman-firman Allah, menjelaskan kalimat-kalimat Allah. Jadi di sini coba dibuka surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Coba dibuka. Nah, Al-Anfal. Sudah dibuka? Sudah. Oke, yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, setelah Al-Quran menjelaskan kalimat-kalimat Allah, di sini dia jelaskan orang yang beriman itu seperti apa. Coba dilihat, orang beriman di sini dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan dengan nama-nama Allah. Al-Quran itu ada nama-nama Allah atau tidak? Ada. Gemetar hatinya. Jadi membaca Al-Quran itu kalau orang beriman ada getaran di hati dia. Kalau yang mau sembahyang lagi kan? Nah, kemudian dan apabila dibacakan ayat-ayat lagi, dijelaskan sini ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat keimanan dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di sini dijelaskan apabila dibacakan, belum membaca, dibacakan saja mereka sudah bertambah imannya. Itu orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk beberapa pertemuan nanti yang akan datang, kita akan membahas lebih lagi atau lebih detail lagi berbagai surat. Akan tetapkan pada bab ini, pada submateri kali ini adalah belajar surah Al-Qadr. Oke, kita evaluasi kembali ya. Evaluasi itu pengulangan kembali supaya tidak cepat adik-adik lupa pembelajaran ini. Oke, paham tuh? Masya
Masya Allah, paham bahasa Arab ya. Oke, yang pertama tentang pelafalan. Tadi lafalan sudah kita bacakan lagi. Ya. Ingat-ingat itu, nanti Bapak kasih tugas di rumah untuk baca, bukan di rumah. Nanti di jam ini sebentar di sini Ya. Bapak akan keluar, kemudian kalian baca 10 kali surat Al-Qadar beserta artinya. Nanti kalau sudah disampaikan kepada Bapak, nanti Bapak conteng. Ya. Nanti akan diberi nilai ataupun ada tambahan-tambahan lain supaya menunjang nilai nanti ya. Ya. Oke. Kemudian mengenai keutamaan tadi sudah dibahas, arti dan keutamaan. Di situ ada Al-Quran. Al-Quran. Jadi istimewa itu malam karena ada turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian dijelaskan lagi salah satunya adalah apa? Yang tadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Apa yang lebih baik daripada 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian dijelaskan pada malam itu malaikat turun, para malaikat turun dengan ruh Jibril untuk dengan izin Allah mengatur semua urusan. Dan kemudian ayat kelima, selamatlah, sejahteralah sampai terbit fajar. Sampai pagi dia itu akan terbit fajar. Baik, semoga pada bulan Ramadan ini kita nanti bertemu dengan, kita dapatkan ini malam Lailatul Qadar. Karena dijelaskan bahwasanya kalau orang dapat Lailatul Qadar, dia seperti beribadah 100 bulan, 1000 bulan. Siapa yang mau beribadah 1000 bulan di sini? Saya. Sedangkan orang hidup tidak sampai 1000 bulan. Jadi kurang lebih itu setelah evaluasi lagi, kemudian nanti ada tambahan lagi. Ingat tadi apa tugasnya? Membaca Membaca surat Al-Qadar berapa kali tadi? 10 kali. Dengan apanya? Artinya. Kemudian disampaikan kepada Bapak. Pak Guru nanti di conteng atau diberikan nilai. Oke? Mungkin hanya itu, sedikit dan kurangnya dari Bapak. Jika kesalahan itu ya, kalau sebagaimana kata pepatah, bukan kata pepatah, an-nasul maqalul khata' wal in. Kurang lebih manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nanti kalau ada bagian-bagian yang lupa atau apapun, itu termasuk bagian dari Manusia. salah lagi. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau bagaimana hari ini, apalagi teman-teman nanti kalau berbuat salah kepada ini, segera dimaafkan ya. Ya. Puasa kali ini kita raih, apalagi dengan sudah disemangatkan, termotivasi lagi untuk meraih malam Lailatul Qadar. Hayya naftar bikuratil hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Mungkin hanya itu dari Bapak mengenai hal-hal pembelajaran, belajar surah Al-Qadar. Nanti kita akan lebih detail lagi pada pekan-pekan yang akan datang atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.